Halo, perkenalkan nama saya Delia Enji Claudia dari SIPA 1 absen 1. Jadi hari ini di pelajaran seni budaya saya mau presentasi tentang materi musik orkestra. Pertama ada pengertian. Jadi orkes atau orkestra itu adalah kelompok musisi yang memainkan alat musik bersama. Biasanya memainkan musik klasik. Orkes yang besar disebut sebagai orkes simfoni atau orkes filharmoni. Orkes simfoni memiliki sekitar 100 pemain, sementara orkes yang kecil hanya memiliki 30 atau 40 pemain. Ciri-cirinya, orkestra didasarkan atas alat musik gesek, seperti biola dan double bass. Pada kelompok alat musik gesek, para pemusik selalu memainkan not yang sama dalam satu suara. Jadi kayak kompak gitu. Alat musik tiup kayu, tiup logam, dan perkusi tampil dalam jumlah yang berbeda sesuai dengan periode dan lagu-lagu yang ditampilkan. Orkestra sesuai dengan waktu, tempat, dan daftar lagu yang dimainkan selalu memperlihatkan standar instrumen yang luas. Biasanya, orkestra telah berdiri terorganisasi dengan anggota-anggota yang mapan, mengadakan latihan dan pentas yang rutin, mempunyai struktur organisasi dan dana. Orkestra menuntut tingkat kecakapan musikal yang tinggi untuk memainkan dengan tepat pada nada-nada yang tertulis. Orkestra dikoordinasi langsung dengan satu pusat, yaitu seorang konduktor. Terus ada sejarahnya. Orkes mulai muncul pada abad ke-15 dan ke-16. Pada zaman itu, orkes terbentuk karena adanya suatu kebutuhan dari para bangsawan. Bangsawan-bangsawan tersebut menyewa beberapa orang musisi untuk memainkan musik di pesta-pesta dansa mereka. Setelah ada perkembangan dalam dunia teater, khususnya opera di awal abad ke-17, orkes makin dikenal oleh masyarakat sejak itu. Lagu-lagu dibuat untuk dimainkan dalam sebuah grup, dan akhirnya muncullah banyak komposer yang berkarya untuk opera. Pada abad ke-17 dan ke-18, orkes-orkes kecil terdiri dari musisi-musisi yang tersedia. Orkes tersebut dipimpin oleh seorang komposer. Para komposer itu memiliki gaya yang berbeda-beda dalam merekrut anggota-anggotanya. Lama-kelamaan, para bangsawan ini mulai rutin menyewa jasa musisi-musisi yang tergabung dalam orkes untuk bermain di rumah peristirahatan mereka. Joseph Haydn, seorang komposer asal Austria yang juga disebut sebagai Bapak Simfoni, memiliki anggota tetap untuk bekerja sama. Namun, di saat yang sama ada juga pemusik-pemusik yang berkeliling dari kota ke kota lainnya, sambil menciptakan suatu karya yang dapat memamerkan kehebatannya bermain musik. Pada abad ke-18, semakin banyak komposer yang memiliki orkes sendiri untuk menunjukkan karyanya kepada masyarakat, dan mereka sering disebut dengan akademi. Pada tahun 1781, Leipzig Gewandhaus Orchestra terbentuk dan pengorganisasiannya dilakukan oleh perkumpulan orang-orang yang memperdagangkan tiket konser. Hal ini kemudian menjadi tren yang terus diikuti sampai abad ke-19 dan hingga saat ini. Jenis orkestra itu ada 6. Yang pertama ada simfoni orkestra atau orkestra simfoni. Merupakan pertunjukan yang melibatkan setidaknya 30 orang musisi. Jumlah pemain biasanya berkisar antara 70 hingga 95 dan bahkan bisa lebih dari 100 orang. Yang kedua ada chamber orkestra atau orkes kamar. Kelompok pemain musik yang bermain bersama pada seperangkat alat musiknya di sebuah ruangan kecil. Jadi kayak cuma rekaman gitu. Terus yang ketiga ada string orkestra atau orkes gesek. Adalah orkes yang hanya menggunakan alat musik gesek. Yang keempat ada teatre orkestra atau orkes teater. Adalah kelompok musisi yang memainkan alat musik bersama. Mereka biasanya memainkan musik klasik.
Yang kelima ada Philharmonic Orchestra atau Philharmonic. Adalah sebuah orkes yang beranggotakan sekitar 100 orang. Yang terakhir ada Cosmopolitan Orchestra atau Orkes Cosmopolitan, yaitu orkes lengkap yang menjangkau berbagai kemungkinan ragam alat, baik alat musik orkes simfoni sebagai intinya maupun ragam alat musik tradisional. Yang selanjutnya adalah alat musik. Ini alat musik yang biasanya digunakan dalam orkestra. Yang pertama, dalam alat musik gesek atau string, dapat dibagi menjadi 4 alat musik, yaitu biola atau violin, biola alto atau viola, cello, dan double bass atau kontrabas. Di bagian alat musik tiup, khususnya di bagian woodwind, dibagi lagi menjadi 4 alat musik, yaitu flute, oboe, klarinet, dan bason. Di bagian brass yang sering digunakan adalah horn. Dalam alat musik perkusi, biasanya yang digunakan adalah timpani. Perbedaan dari alat musik tiup woodwind dengan brass adalah suara yang dihasilkan, juga bahan pembentuk instrumen tersebut. Woodwind terbuat dari kayu, dan karena sekarang sudah tidak mudah lagi untuk menemukan kayu yang baik, maka bahan pembuatannya diganti menjadi logam. Tetapi jenis suara yang dihasilkan tidak jauh berbeda dari aslinya. Brass terbuat dari kuningan, dan suara yang dihasilkan lebih berat dan keras daripada alat musik tiup woodwind. Selanjutnya ada penataan alat musik. Abis gini bakal ada contoh dari orkestranya. Jangan lupa ditonton. Isyana yang nyanyi. Oh my god, Paris.